Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, hadirin ummahat, bunda-bunda sholihah, kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang di Masjid Ar-Rahmah Darussalam. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 10 September 2022. Alhamdulillah hari ini kita dapat bermuwajahah, berkumpul di ruangan yang insya Allah diberkahi oleh Allah untuk mengikuti acara seminar parenting yang insya Allah sudah hadir di sini sebagai narasumber, yaitu Ibu Dr. Iis Nur Hidayati MPSIT. Insya Allah kita akan sama-sama untuk mempelajari apa yang menjadi problema kita saat ini. Untuk tema seminar parenting kali ini mengambil tema yaitu mendampingi proses pendidikan anak dalam menghadapi pembelajaran pasca pandemi. Namun sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta rahmatnya kepada kita semua. Semoga senantiasa kita dilimpahkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam kehidupan ini. Sholawat serta salam tidak lupa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ayah bunda, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian langsung ke acara inti yaitu sesi parenting, doa, dan terakhir adalah tutup. Baik, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh kedua ananda perwakilan dari unit SMA. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jazakumullah khair untuk Ananda, kakak-kakak dari kelas 2 SMA ya. Barusan saya lupa untuk menanyakan namanya. Yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, tepatnya surat Luqman ayat ke-13 sampai 14, di mana pesan dari surat tersebut bahwa kita senantiasa untuk selalu bersyukur dan menghormati, mentaati kepada orang tua. Ya baik, ayah bunda, sesaat lagi kita akan mengikuti sesi parenting bersama Ibu Dr. Eis Nur Hidayati dengan tema mendampingi proses pendidikan anak dalam menghadapi pembelajaran pasca pandemi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hampir 2 tahun belakangan kemarin kita sama-sama merasakan dan mengalami ya, anak-anak sempat belajar di rumah, kemudian pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, banyak sekali dilemanya hingga saat ini anak-anak alhamdulillah sudah kembali bersekolah, sudah dibuka pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka 100%. Namun ada beberapa hal yang dapat kita rasakan ya selama pandemi ini. Ada istilah learning loss generation segala macam. Nah, nanti mungkin akan kita simak bersama pembahasannya dan pencerahannya melalui narasumber kita di pagi hari ini. Namun untuk supaya lebih akrab lagi, kita akan berkenalan bersama beliau. Beliau adalah Ibu Eis Nur Hidayati, bisa ditampilkan di layar. Ya, Ibu Eis Nur Hidayati saat ini aktif sebagai dosen di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ya Bu ya. Ya, dan juga aktif mengisi berbagai sesi parenting di dalam berbagai kegiatan. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Ibu Eis ini S1 Pendidikan Bimbingan dan Konselingnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Untuk jenjang S2-nya mengambil kekhususan intervensi sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Depok, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan juga jenjang doktoralnya dengan mengambil prodi bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Banyak sekali pengalaman yang sudah diampu dan nah ini banyak sekali nih pengalaman sebagai pembicara, telah mengisi di berbagai kegiatan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Baik, untuk itu segera saja kami persilakan kepada narasumber kita pagi hari ini, Ibu Dr. Eis Nur Hidayati, MPSI T. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya masih pagi ya. Apa mikirin cucian atau gimana Bu?
Saya sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Alhamdulillah, tahun ajaran ini sudah mulai full tatap muka. Itu nikmat luar biasa. 2 tahun yang lalu sangat mencekam dan lain-lain ya untuk kita semua. Dan juga tentunya banyak nikmat lainnya, terutama nikmat sehat, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di tempat mulia ini untuk sama-sama belajar. Bukan hanya Bapak dan Ibu yang belajar, tapi juga saya pun turut belajar. Dan sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya tentunya tersanjung yang terhormat Ibu Ketua Kajian Ar-Rahmah, Ibu Dede, dan juga tentunya Bapak dan atau Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA Darussalam, beserta para guru yang tentunya luar biasa, dan pastinya Bapak Ibu wali murid dari berbagai jenjang di sekolah Darussalam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah selalu ya, Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, mungkin bisa ke biasanya saya minta tolong slide-nya di sini. Oke. Ini saya tanpa kacamata. Nah, ini untuk bercanda aja, Bapak Ibu. Jadi memang saya ini tadi di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah memang mengajar 15 tahun dari 2003 hingga 2018 sebagai dosen tetap, dan sekarang hari ini saya saya memiliki lembaga sendiri di PT Rinaya Edukasi Indonesia, itu bergerak di bidang edukasi, training dan lain-lain, juga psikologi, psikotes dan lain-lainnya, juga riset, penelitian berkaitan dengan hal psikologis dan juga edukasi. Nah, kemudian saya sekarang menjadi dosen tetap di bimbingan konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Unindra. Mungkin ada yang tahu Universitas Indraprasta PGRI ya, di sana, karena memang disiplin ilmu saya adalah bimbingan dan konseling. Dan kemudian juga saya mengajar di Universitas Paramadina di Fakultas Psikologi, dan masih juga mengajar di Asy-Syafi'iyah untuk sebagai dosen tidak tetap. Nah, ayah dan bunda, hal ini salah. Mati. Oke, ini dioperasiin aja deh. Saya tuh takut salah-salah nanti memencet-mencetnya. Baik. Ya, di bawahnya ada nomor telepon. Jadi kalau misalnya ayah bunda atau bapak ibu ingin bertanya lebih jauh, dipersilakan. Nah, rumah saya di Bintara, Sumber Arta. Jadi Bintara Jaya, ya, bukan Bintara Kranji sana. Nah, nggak terlalu jauh dari sana ke sini, hanya tadi 20 menit atau bahkan 15 menit sudah sampai. Alhamdulillah lancar. Nah, ayah bunda, saya ini memiliki 3 anak putri semuanya. Ini gambaran karena mau bicara tentang parenting ya. 3 anak putri semua. Yang pertama SMA kelas 2, yang kedua 1 sanawiyah, yang ketiga kelas 4 SD. Nah, apakah saya mengalami hal-hal atau dampak-dampak dari pandemi ini berkaitan dengan anak-anak saya? Ya pasti ayah bunda ya, nggak mungkin enggak, semua orang pasti merasakan. Nah, ayah bunda sekalian, untuk yang silakan dilihat,
Mohon bantuannya ya. Oke. Sebelum ini dinyalakan, saya ingin ayah bunda coba menyimak ini dulu. Nanti kita akan teruskan berdiskusi dan membahas segala sesuatunya tentang dampak pandemi. Silakan. Bagaimana melihat menyaksikan ini ya Bunda? Rumusannya setiap anak membahagiakan, setiap anak membanggakan. Luar biasa ya. Saya di sini bicara di sini itu setiap parenting pasti saya juga ikut mengoreksi diri tentang pola asuh saya. Setiap saya bicara pasti saya juga flashback dengan apa yang saya lakukan ke anak saya.
Nah, ayah bunda, jadi di sini saya berbicara di sini bukan hanya untuk ayah bunda, tapi juga untuk diri saya sendiri. Betapa mengharukan. Nah, apakah ayah bunda pernah melakukan momen-momen seperti itu di rumah, ya? Nah, sebelum kita bahas banyak, saya mau tanya dulu ke ayah bunda tentang apa arti anak untuk ayah dan bunda. Bukan definisi anak, artinya untuk kita. Nah, di sini ada di atas ada kode kelas point di sini. Dari sana bisa scan, ayah bunda? Mungkin dipersilakan bisa jawab di sini. Apa arti anak untuk ayah bunda? Ikut partisipasinya dengan scan dari jauh, bisa? Atau ke browser dengan URL-nya classpoint.app, kodenya 89203. Kalau nggak ketangkep dari QR code-nya. Sudah ya bunda? Silakan dituangkan. 2 pendapat kayaknya maksimal tentang apa arti anak untuk ayah bunda. Apa artinya? Masya Allah, ini saya menanti-nantikan. Setiap parenting kurang lebih ada jawaban yang sama, tapi sering ada yang bikin surprise gitu ya. Ada yang mengharukan, mungkin ada yang mengagetkan. Dipersilakan. 7 orang sudah menjawab, join dan mungkin menjawab. Dipersilakan ayah bunda, apa sih arti anak? Yang punya anak 3, anak pertama, kedua, ketiga, itu seperti apa? Ya, rasanya bagaimana setiap hari dengan mereka? Interaksinya bagaimana dengan mereka? Apa sih arti anak untuk kita? Anaknya satu-satunya. Nah, bagaimana interaksinya? Pertemanannya setiap harinya dan lain-lainnya itu seperti apa? Apakah sangat takut dia kenapa-napa dan lain-lain? Apa arti anak untuk ayah dan bunda? Oke, sepertinya cukup untuk mewakili mungkin jawabannya ya. Ya, bisa dibantu lihat Bu Ina. Oke, itu everything, amanah. Anak adalah penyemangat hidup orang tua. Masya Allah. Ada lagi? Belum? Ada lagi yang jawab? Coba, mungkin ada yang mau langsung melontarkan, silahkan. Oh, banyak yang pendingnya. Apa arti anak? Amanah, penyemangat. Ada lagi? Coba mungkin dilontarkan Bapak mungkin. Gimana? Investasi dunia akhirat. Masya Allah. Apalagi? Penerus, generasi penerus, amanah yang harus disyukuri. Anak adalah bentuk cinta Allah kepada kami, segalanya. Masya Allah. Itu berat gak ya bunda? Berat gak? Ada satu nih yang belum keluar. Selalu ada di setiap parenting. Apa ya bunda? Dalam menjalankan sehari-hari kehidupan dengan anak-anak kita, selain tadi dalam prosesnya itu gimana ya bunda? Dalam prosesnya, kira-kira apakah kita terus mengingat bahwa mereka itu adalah penyemangat hidup, ya kan? Apakah amanah yang harus betul-betul kita jaga? Apakah kita ingat setiap hari dalam prosesnya nih, ya? Apakah kita ingat setiap hari bahwa
ini adalah generasi penerus segalanya dan lain-lain. Apakah ingat ayah bunda dalam keseharian? Apakah ada anak yang challenging? Apakah juga anak merupakan ujian untuk kita bisa amanah, untuk investasi akhirat, untuk investasi, untuk jadi generasi penerus, untuk kita menjalankan amanah Allah? Tentunya banyak banget ujiannya. Jadi ada juga yang bilang bahwa anak itu ujian. Ayah bunda, ini luar biasa, banyak banget ayah bunda yang betul-betul bersyukur memiliki putra putri di sini untuk bisa dan mengartikan bahwa anak itu seseorang yang memang harus betul-betul kita jaga. Nah, bagaimana menjaganya? Karena anak juga manusia. Tentunya bukan seperti barang yang dibersihin setiap hari, dielap, lalu disusun rapi. Tidak juga, karena anak itu manusia tadi kan. Jadi sangat-sangat menguji, sangat-sangat challenging setiap harinya, ayah bunda. Oke. Kita close, kita lanjut ke slide yang berikutnya tentang Nah, sekarang mungkin bisa di handphone ayah bunda. Saya tidak pakai kelas point karena mungkin ini rahasia. Refleksi dulu. Berapa anak ayah bunda? Di sini, yang sekolah di sini anak pertama siapa? Masya Allah, semangat banget pastinya ya. Jenjang SD? SD Pak? SMA? SD? Oke. TK ada di sini? Oh TK, Masya Allah. Nah, baik. Yang anak kedua? Anak kedua, Masya Allah, masih semangat tuh, luar biasa ya. Anak ketiga? Wah, jenjang apa Pak? SMA, Masya Allah. Ini Bapak luar biasa. Mungkin Ibu ada di sini yang juga mewakili dari anak SMA? Jenjang SMA? Luar biasa, masih semangat terus untuk mencari tahu. Anak kedua tadi ya? Anak ketiga? Tadi ketiga? Tuh kan, suka lupa kan? Anak keempat, ada nggak? Oh, Masya Allah, betul kan? Top banget Bu, masih semangat terus. Kadang-kadang saya tanya, rata-rata anak 3, oh ternyata ada yang anak keempat ternyata. Nah, siapa tahu ada anak yang kelima ya. Yang kelima? Ada 2 anak di sini Bu. 5. Oh, Masya Allah, itu luar biasa. Jangan-jangan ada anak ke-6 nih. Saya kalau nggak ada kalau nggak nanya. Siapa yang anak ke-6 di sekolahan di sini? Ada? Masya Allah, nggak ada. Karena memang rata-ratanya ya maksimal 5. Tapi teman saya seusia saya ada yang punya anak 11 saya bunda. Masih ada ternyata. Nah, oke, kita nggak bicara tentang jumlah sih sebenarnya. Tapi saya ingin tahu di sini biasanya anak pertama orang tua semangat banget, ya kan? Anak kedua mungkin masih semangat tapi sudah jadi alternatif, belajar dari anak pertama mungkin ya. Tapi di setiap orang tua itu berbeda-beda. Ada memang jiwanya jiwa pembelajar yang anak berapapun tadi seperti ibu sampai 5 anak di sini ya, anak kelima masih tetap giat untuk belajar. Nah, apa kelebihan? Apakah Bapak Ibu mengenal dengan baik kelebihan dan kekurangan dari anak-anak Bapak dan Ibu? Coba tuliskan yang sekolah di sini saja mungkin biar nggak bingung. Kalau misalnya anaknya ada 3 misalnya, coba sebutkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan masing-masing aja. Ditulis di handphone masing-masing. Saya berikan waktu untuk refleksi diri. 3 kelebihan, 3 kekurangan. Silakan. Biasanya kekurangan cepat. Kelebihannya yang agak-agak sulit nih gitu.
Silakan. Sudah? Ada seorang ibu datang ke saya, mungkin terpaksa untuk tes IQ anaknya. Lalu saya tanya, anaknya baik-baik saja IQ-nya, tapi memang tidak bergaris lurus dengan prestasinya yang mungkin akhirnya sekolah minta tolong diteskan ke saya gitu. Nilainya kurang. Nah, ternyata apa ya Bunda? Pas saya tanya sama ibunya, apa kelebihan putra ibu? Ini luar biasa loh IQ-nya gitu. Jawabannya apa? Nggak ada kelebihannya. Kelebihannya badannya aja tuh kelebihan gitu kan, makan mulu begini begitu gitu. Bunda saya ngenes banget gitu ya kan pas nanya, dan surprise ada ya, maksudnya yang merasakan bahwa anak ini beban luar biasa buat orang tua. Nah, ayah bunda pastinya yang hadir di sini tuh tidak merasakan hal itu. Saya yakin betul, ya. Oke, sudah ayah bunda kelebihan, kekurangan? Sudah ya. Lebih sulit mana kelebihan dan kekurangan? Kekurangan susah. Luar biasa, berarti bisa melihat kelebihan anaknya. Ada yang merasa kesulitan melihat kelebihannya? Enggak ya? Kalau cuma 3 enggak ya? Kalau nambah 10 bingung juga ya. Kenapa ya bunda kita kebingungan memaknai kelebihan dan kekurangan dari anak kita? Karena memang kita subjektif, hubungannya subjektif sekali, sehingga ini jadi kekurangan atau kelebihan. Kadang-kadang ini menjadi kelebihan buat kita gitu ya. Ini menjadi kelebihan buat kita, atau kadang-kadang dilihat orang lain ini kelebihan, buat kita itu kekurangan gitu, karena kesel kalau dia seperti itu. Nah ayah bunda udah kerasa bagaimana selama ini? Sudah maksimalkah dalam mengasuh anak ayah bunda? Tidak perlu dijawab, tapi di dalam hati saja kita betul-betul ingin refleksi tentang apa yang kita lakukan selama ini. Nah lanjut ya. Nah, bicara tentang pandemi ayah bunda, apa nih masalah yang ayah bunda alami selama masa pandemi dan sekarang masuk ke pasca pandemi? Apa? Selama dari bulan Juli ya, Juli, Agustus, September ini masuk sekolah full. Biasanya, dan kalau online jam berapa? Kalau online di sini? Sampai jam 12 selesai. Sampai jam 12 selesai. Kalau offline sekarang jam 4. Nah, apa ada kendala ya bunda? Banyak ya? Bagaimana? Kendalanya apa? Kenapa? Main HP terus. Ada lagi? Apa? Lebih santai. Oke, tanggung jawabnya terlihat kurang ya. Ada lagi? Mereka, ya, ibu? Iya, ketahanannya itu berkurang ya, mau buru-buru pulang karena nyaman banget 2 tahun di rumah ya, luar biasa. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mungkin ayah bunda atau ibu guru rasakan selama mengajar 3 bulan ini kurang lebih, ya kan? Atau mungkin kita melepasnya. Mungkin buat orang tua ada kelegaan ya. Ada kelegaan nggak udah masuk sekolah? Karena dari jam 8 di sini atau setengah 8, 7 sampai jam 4 gitu kan. Nah tanpa handphone yang biasanya setiap waktu mungkin handphone gitu ya. Lalu kemudian sampai pulang sampai rumah capek nggak ya bunda? Mereka capek atau main handphone nih?
main handphone lagi. Jadi energinya jalan terus ya. Yang bikin shock itu dengan pola belajar langsung. Tentunya belajar tidak langsung itu banyak manipulasinya, betul? Ya, nggak bisa nilai bagus semua gitu kan. Tapi ternyata pas begitu masuk, semua harus realita, harus dihadapi lagi. Itu yang membuat ketahanannya itu berkurang atau minim, ayah bunda. Nah, lanjut ya, kita lihat hasil penelitian, dicek lagi biar ada warna-warnanya. Nah, terima kasih. Ini hasil penelitian, ternyata ayah bunda, 2 dari 3 siswa di Indonesia tidak lagi punya motivasi belajar. Ini penelitian menjelang akhir pandemi, sebelum tahun ajaran baru dan setelah buka tutup blended learning ya. Nanti ada yang di rumah, ada yang masuk seperti itu kan kemarin di akhir tahun ajaran kemarin ya. Nah, ini penelitiannya, 2 dari 3 anak atau siswa tidak lagi punya motivasi belajar, tidak lagi, nggak mau sekolah sama sekali ya bunda. Ya, yang datang ke saya itu ada beberapa ya. Wah, luar biasa ya bunda, untuk akhirnya kembali. Nah, belum dengan trauma-trauma pandemi yang dialami ya, nggak mau masuk sekolah karena ayahnya pernah kena COVID dan kemudian meninggal dan lain-lain. Luar biasa ya bunda. Jadi mentalnya itu tuh bukan cuman mental belajar online, masalah belajar gitu ya, tapi mental secara keseluruhan gitu ya. Karena kejadian-kejadian pandemi. Nah, kita juga mengalami ya bunda ya, begitu dahsyatnya saat Delta ya, setiap hari masjid mengumumkan ada yang meninggal, itu membuat kita sendiri itu luar biasa panik dan tegang setiap harinya, sehingga itu buat beberapa anak yang mengalami kejadian sampai keluarganya meninggal, itu memiliki traumatik yang dalam. Kita aja merasakan tegang, mungkin yang tidak ada keluarga yang meninggal ayah bunda. Nah, mungkin di sini ada, saya turut berduka cita. Ayo kita sama-sama bangkit ya, insya Allah masa depan akan cerah ya. Pastinya keluarga yang telah meninggal karena COVID-19 insya Allah bisa bahagia melihat kita juga bisa move, bisa berhasil, dan tentunya doa yang menjadi hadiah untuk orang-orang yang sudah tiada. Semoga semuanya husnul khotimah dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, mengalami kemunduran capaian perkembangan ayah bunda. Capaian perkembangan, bukan capaian akademik. Perkembangan harusnya sudah bisa mandiri, harusnya sudah tanggung jawab. Ini belum, betul nggak ya? Ini cerita anak saya aja kelas 4, waktu masuk sekolah kelas 1 pertengahan tahun pandemi, harus online. Mungkin ada yang mengalami di sini. Lalu kemudian 2 tahun belajar dan kelas 4 mulai masuk. Masalah baju olahraga ini ayah bunda. Pagi pakai olahraga, lalu sekolah minta disalin pakai seragam hari itu. Yang ketuker-tuker, yang XL, S, segala macam, ribut di grup ibu-ibunya. Aduh, ini ketuker, ini itu sama siapa ya, gitu kan ya. Karena apa? Begitu salin itu nggak punya manajemen yang baik, tanggung jawab yang baik untuk bisa, oh ini punya saya sebelah sini, jangan sampai ketuker dan lain-lain. Itu belum, ayo bunda. Coba, itu seharusnya usia-usia itu harusnya sudah matang dalam hal itu, tapi kenyataannya tidak ayah bunda, belum. Anak saya sendiri sering ketinggalan itu baju olahraganya di lokernya, jadi nggak pulang-pulang sampai olahraga yang berikutnya dia baru ngeh ada di loker ya. Jadi gimana dong gitu kan. Nah, kemandirian hal itu tuh masih sangat kecil, seperti halnya dia kelas 2 SD. Jadi capaian masa perkembangannya itu
turun ayah bunda di masa pandemi ini. Ya, kita bisa melihatnya, mungkin guru kelas 1 SD itu merasakan berat luar biasa ya bunda, karena TK online apa yang dipelajari ya bunda? Ya, berat. Kelas 1 sekarang ngerasain bu, ya Allah berat banget ngajarin anak-anak sekarang. Karena apa? Karena kayak seperti mengajarkan TKB. Ada kemunduran karena memang masih bingung selama online itu apa yang didapat juga nggak ngerti. Sama ya bunda. Nah, kemudian learning loss. Jadi bicara tentang learning loss itu bukan cuma akademiknya aja, sikapnya. Tadi bicara-bicara dengan ibu guru kelas 5 itu bagaimana sikap anak-anak begitu masuk itu bebas luar biasa dalam berbicara apapun tanpa sensor. Karena memang YouTube yang dilihat dan lain-lain, TikTok memang tanpa sensor, kecuali dihujat oleh banyak orang, benar nggak? Akhirnya akun itu jadi masalah karena nggak suka dengan kontennya dan lain-lain. Nah, ayah bunda, itu akhirnya betul-betul loss. Bukan cuma mata pelajaran, itu emang udah loss. Saya melihat anak saya terutama yang kelas 4 itu sambil tiduran, ya kan? Pasti ayah bunda juga merasakan seperti itu. Kan mana tahan untuk bisa standby di depan laptop dari pagi sampai siang, duduk gitu kan ya. Nah, anak-anak masa-masa anak-anak yang memang kinestetiknya luar biasa, sehingga apa? Sehingga dia tiduran, dia di rumah kan nyaman banget buat dia. Ya kamar mandinya sebelah sini, nggak sering ke kamar mandi juga sering kamar mandi, dikit-dikit ngambil makanan ke dapur, ke meja makan dan lain-lain. Ayah bunda, nggak ada yang nempel kalau kata saya tuh saat pandemi, terutama untuk beberapa anak saya. Ya, nah ayah bunda juga mungkin merasakan hal itu. Nah, kemudian lost generation ini yang parah sih sebenarnya. Tapi kita bisa lihat lost generation ini sebenarnya 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Apakah kemunduran ini bisa menjadi lost generation? Jadi ada satu gap yang ada satu masa yang kelihatannya itu seperti hilang gitu. Ayah bunda. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita bisa beradaptasi dengan sangat baik ya ayah bunda ya di masa pandemi ini. Di pasca pandemi ini, jangan masa pandemi lagi, udah lewat. Oke, lanjut. Nah, kita memahaminya bagaimana nih mendampingi anak-anak ini ya di pasca pandemi. Kita lihat generasinya ya bunda. Nih generasinya ada di anak-anak kita ada di Gen Z ya kan, generasi yang Z dan juga kemudian generasi Alpha. Generasi Z dan Alpha itu udah luar biasa ya bunda. Semua pembelajaran dan lain-lainnya menggunakan gadget ya kan. Full power banget gadget itu. Saya bersyukur sekolah karena sampai jam 3 sampai jam 4 sekolah. Kemudian kalau anak saya biasanya teler ya bunda, capek gitu. Mereka tuh biasanya pulang sekolah akhirnya jadi tidur atau leye-leye, kadang-kadang pegang handphone juga nggak fokus dilihat. Maghrib sampai Isya ada jam tanpa handphone. Setelah Isya baru bisa pegang handphone. Itu juga udah keleyep-keleyep, udah capek gitu. Jadi akhirnya nggak lama tidur. Nah, nanti mungkin ayah bunda bisa sharing tentang apa yang terjadi. Sebelumnya pas pandemi, itu full, ya kan, handphone jedanya tuh sedikit-sedikit aja, nggak pernah. Jadi lebih banyak handphonenya daripada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu mungkin dirasakan oleh semua. Lanjut. Nah, ini mungkin kita bisa lihat generasi Z mungkin juga dengan Alpha menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Itu untuk kita pahami aja ya bunda ya. Sedangkan kita mungkin ada di generasi Y atau X ya. Mungkin Y lebih banyak kompetitif gitu ya. Kita tuh suka yang kompetitif. Toleransinya juga tinggi. Ini ada gap antara Y dan Z. Ini kaitannya dengan apa? Dengan masa perkembangannya masing-masing. Ya, kita sudah matang ya bunda. Anak-anak masih mengeksplorasi.
ya, masih mengeksplorasi banyak hal, dan kadang-kadang kita berikan pemahaman masih hal-hal konkret yang dipahami aja, nggak bisa memahami lebih abstrak lagi gitu. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin bisa dibaca, nanti di-share aja. Kemudian yang berikutnya, nah ini gaya belajar generasi Z sekarang, rata-rata sukanya dengan teknologi dan sukanya dianggap tuh sebagai sahabat, ya. Nah, kita lihat kalau yang teknologinya itu menyukai format audio visual dan juga bergantung pada teknologi, sangat bergantung. Ayah bunda mendingan ketinggalan handphone atau dompet? Dompet atau handphone? Dompet. Di handphone udah ada uangnya, ya kan? Udah ada semuanya, benar nggak? Pokoknya kayak orang apa gitu kalau semaput ya, kalau udah handphone ketinggalan itu. Nah, apalagi anak-anak ayah bunda, memang generasinya, gitu ya. Kita aja yang memang generasinya merasakan transisi dari handphone jadul, handphone dan lain-lain, dari telepon umum zaman dulu, kita merasakan transisinya itu betul-betul bergantung dengan handphone, apalagi anak-anak, ya kan? Nah, jadi sukanya dengan format audiovisual, pasti Darussalam ini sudah memfasilitasi itu, ya, untuk audiovisual. Lalu kemudian mampu sebagai sahabat ini mampu belajar dengan baik dari guru atau tutor yang memposisikan sebagai sahabat. Ini bukan cuma hanya guru ayah bunda, tapi kita juga orang tua. Jika kita memposisikan sebagai sahabat, itu akan luar biasa. Sahabat itu apa ayah bunda? Siapapun nggak suka dinasehatin, termasuk kita orang tua. Betul? Dari zaman kita kecil sampai kita sudah lebih tua, lebih senior itu nggak suka dinasehatin, siapapun orangnya. Nasihat itu bisa diberikan dengan kata tanya ya bunda, untuk bisa terasa sebagai sahabat, terasa dihargai. Gimana caranya? Misalnya, mah boleh nggak aku datang ke pensi nih, yang SMA mau ke pensi tuh, sekolah itu lagi ngadain pensi, ada ini, ada A, ada B bandnya misalnya, ya. Sekarang udah mulai muncul soalnya, udah pasca pandemi ya. Nah kemudian, memangnya keuntungan kamu apa? Misalnya kita nasihat kita itu sebenarnya kita tidak mengizinkan, itu jangan langsung bilang enggak boleh deh kamu ikut-ikutan kayak gitu. Tahu nggak, kalau ikut kayak gitu tuh 1, 2, 3, 4, udah emang didengerin ayah bunda? Enggak, udah tahu poinnya nggak diizinin, udah gitu. Nah, rugi nggak kita ngomong panjang lebar tapi nggak masuk ke dirinya? Kita bisa ajak diskusi, memang apa keuntungannya, memang siapa, ada kewajibankah, dan lain-lainnya. Dengan kita dengan kata tanya, dengan kalimat tanya itu anak merasa dihargai secara tidak langsung, dianggap gitu, tidak langsung dijudge dengan nasihat-nasihat kayak bunda, ya. Nah, kemudian karakteristiknya anak-anak Gen Z ini kritis, inovatif, menyukai contoh yang konkret, ambisius, dan lain-lain, ya, karena memang sudah betul-betul menganggap teknologi itu sesuatu hal yang berharga dalam kehidupannya, sehingga ya tadi memang jadi anak itu instan, bener nggak? Jangankan anak, kita juga instan banget, udah deh GoFood aja, GoFood gitu kan. Udah semuanya sudah serba instan. Berpikirnya memang instan gitu, nggak bisa berpikir panjang dan coba dikerjakan dulu detil untuk bisa lancar misalnya. Udah langsung lakukan aja ini gitu. Mereka berpikirnya seperti itu. Lanjut. Nah, ayah bunda, ini hasil penelitian saya di S3 saya, itu pendidikan berbasis real life sistem kehidupan nyata. Nah, jadi sistem kehidupan nyata ini ternyata ketika dikaji lebih dalam itu berkaitan dengan hidup. Ada 3 siklusnya: hidup, belajar, bekerja. 3 itu ayah bunda. Nah, kaitannya
dengan anak-anak bagaimana? Ini mungkin Bapak Ibu guru, juga ayah bunda sebagai orang tua. Ternyata makna kita coba mencari, ajak anak kita untuk mencari tahu tentang apa makna hidupnya. Jangankan anak, mungkin kita juga bingung makna hidup kita apa. Nah, tapi ternyata dalam realisasi kehidupan, hidup itu bergantung pada belajar. Hidup bisa berkembang, kita bisa berkembang itu karena belajar. Bukan hanya belajar akademik, ayah bunda. Saya tadi bicara bahwa kesuksesan seseorang itu 75% karena sikap, bukan karena ilmu atau skill. Saya pintar, tapi sikap saya jelek, pasti nggak ada yang mau bekerja sama dengan saya. Betul? Ya, 95%. Lingkungan dari mana? Dari lingkungan, dari sekolah, dari rumah, pendidikannya itu. Nah, hidup terbentuk dari lingkungan-lingkungan itu, ayah bunda. Dan dia belajar. Kenapa terbentuk? Dari belajar. Dari belajar dari lingkungan-lingkungan itu. Bekerja adalah actionnya, bukan hanya bekerja dalam arti mencari uang, bukan. Tapi action dari belajar, kemudian bisa bermakna untuk hidup. Nah itu terus. Ini kalau memang dilakukan dalam pembelajaran, matematika dikaitkan dengan hidup, belajar, bekerja, semua mata pelajaran, itu saya sudah mengujinya. Itu memang betul-betul menjadi anak lebih memahami. Karena yang saya teliti adalah anak deprivasi budaya, anak yang kekurangan budaya baik dari orang tuanya. Jadi biasanya anak itu orang tuanya lulusan SD atau bahkan ada yang nggak sekolah sama sekali, 2 SD dan lain-lain. Anaknya bekerja sebagai petani dan buruh. Nah seperti itu ayah bunda penelitian saya, dan akhirnya ini cocok banget untuk bisa meningkatkan pemahaman pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran. Nah, tapi sisi lain ini ditarik ke orang tua, ya. Ini ditarik ke orang tua, ditarik untuk dimaknai sehari-hari. Ternyata ini luar biasa. Jadi apa sih yang kita pelajari? Setiap kejadian sesuatu dari pandemi, apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan setelahnya, dan berdampak ke kehidupan kita. Terus itu berjalan, ayah bunda. Nah, ini mungkin bisa jadi poin penting untuk ayah bunda perhatikan siklus ini, seperti itu. Lanjut. Nah, karena pandemi kita dapat memaknai hidup lebih dalam lagi. Bagaimana kita belajar dan bekerja keras untuk beradaptasi saat pandemi, dan kini pasca pandemi, keseimbangan siklus 3 life system, hidup, belajar, bekerja itu menjadi penting untuk dapat kita realisasikan ayah bunda. Silahkan ibu lanjut. Nah ini yang penting. Dari semua hal, yang terpenting, bukan yang terpenting, ini poin-poinnya. Bagaimana ayah bunda bisa connect, bisa komunikasi, pendampingan efektif. Sebenarnya ini tidak harus pasca pandemi ayah bunda, tapi bisa dilakukan dalam beberapa situasi. Pembiasaan-pembiasaan untuk inilah yang penting. Kita coba yuk lakukan pembiasaan-pembiasaan ini. Yang pertama, connection. Ayah bunda lihat video yang tadi, pernah connection segitu dalamnya dengan anak setiap hari? Setiap hari. Yang namanya connection bukan hanya makan-makan, sarapan dulu ya, sarapan dulu, cepetan ini. Bukan. Connection itu seperti masukkan kunci, lalu kemudian dibuka pintunya, klak, sampai klak ayah bunda. Seperti video tadi. Tadi kira-kira klak nggak? Klak. Bondingnya bagus banget. Nah, kapan Bu, orang susah kok waktunya, ya kan, anak-anak sampai sore. Saya juga habis itu banyak rapat malamnya dan lain-lain. Sekarang kejam ya dunia ya, gara-gara pandemi rapat malam-malam juga rapat, tiap hari rapat lewat Zoom. Nah, ayah bunda, untuk connection ini
Misalnya untuk besok hari, malamnya connection lakukan. Setiap malam lakukan, setiap mau tidur. Atau mungkin tergantung situasi, kondisi ayah bunda deh. Ya, mau pas tadi saya tuh ada enak bicara tuh di jam maghrib ke isya. Di situ bisa bicara. Connection, lakukan connection. Besok mau bagaimana? Besok pelajaran apa? Apa udah semuanya dikerjain? Terus apa yang menyenangkan di sekolah? Yang utama yang ditanyakan adalah yang menyenangkan, baru kemudian yang terjadi. Yang terjadi bisa yang tidak mengasihkan dan yang lain-lainnya. Nah, jadi ayah bunda, untuk connection ini kita perlu betul-betul buka. Nah, lakukan itu setiap hari. Nah, ada yang kamu sebelin gak hari ini dari bunda? Bunda minta maaf ya, gitu. Nah, ngomong-ngomong kita boleh marah nggak? Boleh? Boleh bangga ya bunda? Kalau ditanya ini bingung deh. Boleh apa enggak? Nanti salah kalau dijawab boleh gitu. Boleh apa? Ayo bunda. Boleh. Boleh banget marah. Kita ini manusia, ya kan? Jadi punya batas-batas ketika misalnya ada beban yang luar biasa, akhirnya bisa meledak misalnya gitu marah. Tapi ingat ayah bunda, marah itu remnya harus pakem. Mulai marah, remnya yang pakem banget. Ya begitu lagi marah, di tengah-tengah marah kita ingat nggak boleh lama-lama marah. Terus udah gitu, yang kedua intonasi suaranya nggak boleh tinggi-tinggi. Lagi tengah-tengah marah harus ngerem. Rasanya gimana? Bisa nggak ya bunda? Susah. Biasanya dipuas-puasin nih sampai puas. Ini anak nih kalau nggak dikerasin nggak bisa nih, harus dikerasin, harus jelas, harus ini. Bener nggak ya bunda? Nah, jadi ayah bunda kalau marah nggak apa-apa keluarin. Contohnya kayak saya, anak saya yang 2 SMA sekarang, dulu belajar jam-jaman tuh. Kelas berapa? Kelas 2 apa kelas 3 ya? Jam. Untuk pukul berapa, lewat 30 dan lain-lain. Nah, tahu-tahu pulang-pulang, saya pulang, capek, dia langsung minta ajarin. Mi, ini aku belum ngerti. Oh iya, langsung saya taruh. Kira-kira mumet nggak ya bunda? Mumet ya, kita baru sampai. Langsung diajarin. Bukan benar ya bunda, anak saya. Malah makin tegang, jawab makin salah, karena suara saya tinggi. Kamu masa dari tadi ini udah di whiteboard tuh udah apa? Tebel, tekan ini begini. Masa nggak ngerti, ini harusnya lewat 15 gitu kan, ngomongnya juga udah kayak gitu. Anaknya udah begini, udah ngembang-ngembang gitu kan. Masuk nggak ya bunda? Nggak masuk. Akhirnya di tengah-tengah itu saya ingat, ya Allah gitu kan, saya baru pulang kali, jadi apa ya, ya belum maksimal untuk bisa bicara baik-baik dengan anak saya. Akhirnya, nah ngeremnya tuh boleh dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang gengsi gitu loh ya bunda. Udah makan belum kamu? Belum. Ya udah makan dulu. Umi juga mandi dulu, ini dulu, itu dulu, gitu kan? Pasti kalimatnya juga masih nggak bagus. Tapi langsung rem. Begitu ingat langsung rem. Jangan dipuas-puasin. Ya, itu yang penting. Jadi boleh marah. Kenapa saya ngomongin ini di connection? Karena ya itu tadi, untuk bisa buat connection setelah marah, setelah enak tadi, saya sudah mandi dan lain-lain, anak saya juga sudah makan, sudah reda semuanya, dia hilang ketakutannya, saya reda marahnya, saya peluk anak saya, lalu kemudian bilang, nah tadi Umi minta maaf ya Allah capek banget Umi ini, maklum ya nak ya, ini minta maaf, karena memang maaf itu magic ya, kata-kata yang magic, dan itu dicontoh betul oleh anak kita. Cara kita memperlakukannya akan secara tidak langsung akan juga berpengaruh dalam hal dia memperlakukan orang lain, juga termasuk kepada kita ya bunda. Nah, cara connectionnya, coba ibu ke slide yang berikutnya dulu. Nah, ayah bunda pernah dengar ini 5 bahasa kasih? Nah, sebentar, saya ambil gelas. Ini kebetulan ada gelas. Setiap orang ya itu punya tangki cinta, tangki kasih, setiap orang, dan setiap orang
hanya punya satu bahasa kasih. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang itu selalu memberikan hal itu kepada orang lain, sering memberikan hal itu kepada orang lain. Ini untuk connection ya Bunda ya. Nah, yang pertama contohnya ini service, pelayanan. Ciri-cirinya anak atau orang yang memiliki bahasa kasih service itu dia sering service. Oh, dengan senang hati, tanpa paksaan. Bawain apa, bikinin ini, pokoknya luar biasa. Dengan senang hati, dibuatin teh ya, ini ya, itu ya. Nah, ada nggak ciri-cirinya seperti itu di diri anak atau putra-putri ayah bunda? Nah, kalau sering dilakukan, maka ada kemungkinan dia itu bahasa kasihnya pelayanan. Secara tidak langsung, orang yang bahasa kasihnya itu menilai respect orang lain terhadap dirinya juga dengan cara itu. Ketika kita juga melayani anak itu dengan sebaik-baiknya seperti dia melayani dengan senang hati ke setiap orang, maka tangki cintanya terisi hari itu. Nih, tangki cintanya terisi hari itu oleh kita. Kita layani dia dengan baik. Dia merasa, wah umi aku, wah bunda aku sayang banget sama aku. Padahal kan ada bahasa kasih lain ya. Bukannya dia nggak suka gift, bukannya dia nggak suka pujian, bukan. Tapi itu tidak bisa menggetarkan jiwanya bahwa dan membuat kesimpulan bahwa dia itu adalah dia itu dihargai, dia itu disayang, gitu, ayah bunda. Lucunya, ketika dia suka menservis orang, lalu kita berikan servis lagi ke dia, dia betul-betul merasa dilayani dengan sebaik-baiknya dan merasa betul-betul dihargai, merasa disayangi. Isi cintanya, isi tangki cintanya, jangan sampai orang lain yang mengisinya ya bunda. Misalnya ada mbaknya di rumah, dia servis banget, mbaknya juga bisa menservis dia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ini luber karena orang lain. Kalau kita bisa lakukan isi tangki cintanya ini dengan sebaik-baiknya ya bunda, kita bisa apa? Kita bisa mempengaruhi anak ini lebih mudah daripada kita tidak berikan apa-apa. Tadi dengan kata tanya dan lain-lain itu lebih mudah ya bunda, karena dia betul-betul merasa sangat disayangi, betul-betul merasa sangat dihargai dan kena gitu ya bunda ya, ketika memang betul-betul sesuai dengan bahasa kasihnya. Nah, yang berikutnya touch, sentuhan. Ciri-cirinya anak ini sering gelendotan, dikit-dikit gandeng tangan, udah gede juga tetap aja maunya cipika-cipiki, terus lagi gitu gelendotan, nih mama pegang-pegang gitu ya. Mahasiswa saya juga pernah ada ya bunda, touch banget ya, begitu ketemu langsung ibu boleh peluk, boleh izin dia peluk, terus udah gitu cium tangan bolak-balik perempuan. Nah terus udah itu gelendotan, pegang-pegang tangan, ini bahasa kasihnya sentuhan banget. Saya bukan sentuhan, biasanya risih kayak bunda, bener gak? Karena bukan bahasa kasihnya. Nah gimana cara saya mau ambil hati dia biar dia bisa mematuhi aturan kampus karena dia pernah melanggar? Saya gandeng aja dia, kamu ini balik gandeng terus ini, itu saya lagi ngisi tangki cintanya gitu. Untuk akhirnya apa yang saya bicarakan itu bisa lebih mudah masuk ke diri dia gitu. Bunda, ini kalau dilakukan sehari-hari itu luar biasa. Kenali bahasa kasih setiap orang dalam rumah kita aja dulu, nggak usah kemana-mana ya. Nah, gift, hadiah, hampir setiap hari orang itu seneng banget ngasih apa aja, ya udah buat kamu, bisa cepet ikhlas gitu. Apalagi kalau suruh keliling ngasihin berkat ke tetangga, dia semangat banget, biar capek juga semangat. Ini anak saya yang pertama gift.
Dikasih pulsa 5.000 aja, terima kasih nih di WA. Isiin pulsa 5.000 bisa nggak? Buat paket yang sekarang aja gitu. Saya kasih 5.000. Terima kasih banyak nih, barokallah. Coba anak ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena bahasa kasihnya ya bunda. Bukan hebat ya boys ngajarinnya bisa kayak gitu. Enggak, itu bahasa kasihnya. Karena merasa betul-betul direspek. Caranya bukan kita setiap hari memberikan hadiah ke dia, karena memang hadiah bahasa kasihnya bukan. Misalnya contohnya, nah Umi masak capcay hari ini, capcay spesial buat kakak Badrina gitu. Nah tapi nanti kak sharing ya sama semuanya, padahal kan buat masak hari itu sebenarnya. Cuman stressingnya, penekanannya pada anak kita yang memang punya bahasa kasih gift tadi. Jadi merasa itu spesial. Itu cara saya mengisi tangki cinta anak saya yang pertama itu tadi. Nah, ayah bunda. Kemudian word of affirmation, kata cinta atau kata pujian. Seneng banget kalau dibilang cantik, solihah gitu ya. Terus udah gitu hebat, keren banget gitu. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya dia sering muji, ayah bunda. Ih, pantas banget deh Umi pakai baju itu gitu. Dia kasih tahu lagi, keren banget deh, padahal pakai seragam kan, biasa aja kan, tiap hari kayak gitu kan. Keren banget ya kamu begini, aura kamu bagus, wah pasti semangat, pasti nanti belajarnya hebat. Senang. Coba yang servis dipuji-puji, kira-kira kena nggak ya bunda? Nggak terlalu, senang sih, terima kasih, flat aja gitu. Dikasih hadiah, senang nggak? Senang, siapa yang nggak senang, tapi nggak membuat dia menyimpulkan bahwa kita itu sayang dan respect sama dia gitu. Itu bahasa kasih. Nah kemudian time, waktu. Nah ini satu-satunya bahasa kasih yang nggak bisa dilihat dari kasat mata. Ayo bunda, susah nih. Orang yang bahasa kasihnya waktu, ciri-cirinya memang sering banget memberikan waktu untuk kita. Mau ditemenin nggak? Mau ini nggak? Dah ditemenin. Beda ya sama pelayanan. Kalau pelayanan memberikan sesuatu layanan, kalau ini mau menemani, mau mendengarkan curhatan kita dan lain-lain. Nah, ciri-cirinya yang negatifnya mungkin gampang baperan nih. Kalau WA nggak dibalas-balas atau dibaca doang, lama banget di ininya. Padahal dia terakhir ngelihat WA jam sekian. Kenapa ya bunda? Karena dia adalah tipe orang, begitu ada WA, dia pasti berusaha akan menjawab sebaiknya. Itu yang punya bahasa kasih waktu ya bunda. Nah ini ibu saya tuh sering jadi drop kalau seandainya memang saya akhirnya mengingkari janji saya, misalnya menemani beliau kemana. Jadi biasanya pasti kalau misalnya mendengarkan, kalau orang yang bahasa kasihnya waktu, dia mendengarkan dengan tatapan baik, lalu kemudian kita juga sama. Ketika kita melakukan suatu, mau cerita, oh iya mas sebentar, selesaiin dulu, habis itu baru lihat ibu saya untuk bicara. Nah itu kita memberikan waktu, dan itu saatnya saya mengisi tangki cinta untuk ibu saya. Nah itu contoh aja ya bunda. Kenapa saya cerita ya, karena memang dipraktekkan di rumah. Nah mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Itu cara kita connection. Jadi malam itu ketika kita bicara untuk besok paginya agar moodnya baik dan lain-lain, itu kita sudah lakukan connectionnya tiap hari dengan isi tangki cintanya tiap hari. Jangan sampai kalah sama orang lain ya bunda. Ya itu dia. Lanjut ke atas lagi ibu maaf. Nah setelah connection, modeling ya bunda. Ini sih gampang. Kenapa modeling itu? Anak itu kan persis banget kita ya bunda ya. Kalau nggak ayahnya ya ibunya, bener nggak? Apa yang dilakukan kita, maka dia melakukan. Kalau anak kita mau berubah, maka kita ikutan berubah ya bunda. Itu nggak enaknya. Karena kita udah nyaman. Ini saya kasih contoh aja. Saya Sunda palsu, tadi saya udah ngomong. Saya Elis, hanya dapat nama dari ibu saya yang memang Sunda, dan akhirnya saya besar di Jakarta kan. Jadi memang ayah saya Betawi, jadi ya lebih banyak medok kultur Betawinya gitu kan daripada Sundanya. Nah
Kalau nunjuk yang jauh, no, oh no, gitu, ya kan, oh no, gitu. Nah, anak saya tiba-tiba, no, Mi, yang ono, gitu. Terus saya bilang, ih, jelek banget, jangan ono, siapa yang ngajarin sih? Saya bilang gitu, kan gitu bahasa kita ya. Kalau ada yang nggak serak, siapa yang ngajarin, gitu kan ya. Nah, terus kalau mau tunjuk yang jauh, itu. Kalau mau tunjuk yang dekat, ini, ya nak ya, gitu. Nah, apakah anak saya berubah? Enggak, ayah bunda, karena ternyata begitu beberapa hari kemudian saya belanja dengan teman saya, yang mana boys? No, yang mana no? Saya langsung istighfar saat itu juga. Astagfirullah. Jadi selama ini saya gitu ya, biangnya nih. Nah ya bunda, apakah anak saya sampai sekarang berubah? Enggak, karena saya belum merubah ono tadi. Ya bunda. Jadi memang ketika kita bilang jam handphone, jam tanpa handphone, maka kita pun tidak pegang handphone. Apa? Pokoknya konsekuensinya harus kita tanggung. Apa peraturannya? Maka kita juga tidak. Kalau mau buat peraturan ayah bunda, lebih baik dengan bertanya, didiskusikan, jadi hasil kesepakatan. Itu akan dihargai, tidak terpaksa. Gitu. Ya ayah bunda ya. Nah, responding ayah bunda. Responding itu penting banget. Ini adalah ilmu konseling. Ya, ketika kita merespon seseorang, orang itu betul-betul dihargai banget. Nah, saya pernah di mahasiswa tuh belajar tentang teknik responding, respond to feeling, perasaan orang yang lagi curhat, lalu kemudian respond to kontennya, respon kontennya. Nah, ini mahasiswa saya minta 2 orang berpasangan, satu yang curhat, satu yang merespon, lalu kemudian bergantian 10 menit kemudian. Hasilnya mereka berpasangan-pasangan, hasilnya pada nangis-nangis. Saya bunda, loh kenapa nangis? Saya tanya, kenapa? Bisa nangis itu kenapa? Ternyata nikmat banget ibu direspon sebaik itu. Nah ya bunda, bagaimana kita merespon? Saya rasa ini penting buat kita semua, termasuk saya. Bagaimana merespon anak-anak kita? Respon to feeling. Yeay Umi, aku juara. Cuman lomba begitu doang aja, senang banget gitu. Yeay Umi, aku juara. Yeay, wajah kita harus relate gitu loh. Yeay, hebat, keren gitu kan. Nah, terus kita tadi sekolah begini, aku begini. Ya, jangan begitu, masa sih anak laki sedih, cuman begitu doang. Kan begini. Respon feelingnya direspon, perasaannya. Oh ya Allah, iya ya, luar biasa sedih nak. Terus gimana nak? Coba cerita lagi. Respon feelingnya, tangkep kontennya ya bunda. Jangan disebaliknya, diledekin, diapain, karena dia memang betul lagi sedih gitu. Nah, itu respon. Jadi ternyata ini banyak masalah orang tua dan anak berseberangan gitu. Itu karena kurang respon dari orang tuanya. Kemudian understand personality dari ayah, dari bapak, dari ibunya. Jangan main salah-salahan, kayak bapaknya banget sih nih gitu ya. Ini kayak ibunya banget nih. Tuh kayak bapaknya banget, jangan begitulah gini. Kamu jangan ngikutin ayah tuh begini. Kamu jangan ngikutin ibu, cerewet banget kan. Kamu cerewet banget sih kayak ibu gitu. Enggak, emang begitu udah jatahnya, bener nggak? Ya udah nikah, terus udah punya anak, ya kalau nggak mirip bapaknya, mirip ibunya gitu. Ya diterima, bagaimana caranya bisa berkembang dari kekurangan dan kelebihan itu. Terus reinforcement apa ya bunda? Penguatan. Ini kaitannya dengan reward dan punishment. Keduanya saya nggak setuju. Reward dan punishment. Gimana dong bu kalau mau ngasih reward gitu ya? Saya nggak pernah ngasih reward ayah bunda. Caranya gini, begitu dia mencapai sesuatu yang memang membanggakan, sangat membanggakan, kita tunjukkan, kita respon. Bangganya kita luar biasa. Anak saya yang pertama itu kan masuk atlet Jakarta Timur untuk silat. Begitu masuk dia itu nggak pernah mau dicium, nggak pernah mau dipeluk, ya. Kalau dicium begini, padahal perempuan gitu kan. Kalau dicium begini gitu nggak mau. Nah, begitu dia dapat suratnya, dia lolos, dia langsung lari ke saya meluk.
saya peluk balik, saya tunjukin di situ bahwa saya betul-betul bangga sama dia. Cukup. Nah, besok-besoknya bagaimana menyenangkan hati dia? Nah, kamu kan suka tuh spaghetti carbonara yang di situ tuh enak kan? Yuk kita makan yuk. Bukan dalam rangka pencapaiannya, bukan, menyenangkan hatinya aja. Udah gitu. Tanpa harus karena kamu sudah mencapai ini maka Umi traktir carbonara ayo gitu. Enggak. Udah cukup diungkapkan saat itu dan nggak perlu Kenapa ya Bunda? Sekali pencapaian ada reward, itu akan menuntut terus-terusan dan ada saatnya dia stop ketika kita sudah tidak mau lagi memberikan reward seperti biasanya. Gitu. Jadi biarkan reinforcement itu penguatan. Tadi kita memberikan respon yang baik, itu sudah luar biasa. Ditambah kita menyenangkan hatinya kemudian tanpa kita harus bilang bahwa kita menghargai karena itu. Gitu Ayah Bunda, mungkin bisa dipakai. Kalau hukuman tentunya kita bisa diskusikan. Oke, kalau kayak gitu Umi kurang suka. Kamu tahu nggak kalau Umi kurang suka tentang itu? Oh, tahu. Iya, bagaimana menurut kamu kalau kayak gitu? Untuk kemudian, ya saya nggak seperti itu lagi misalnya. Itu kan anak kalau diajak itu. Begitu aja, itu udah penguatan Ayah Bunda. Teguran kita, teguran by teguran. Nah Ayah Bunda, yang perlu saya sampaikan satu lagi sebelum saya menyelesaikan. Anak itu ada dua masa menurut versi saya. Pertama masa membangkang, relatif panjang. Membangkang itu apa? Membangkang itu bukan melawan terus, bukan. Pokoknya nyebelin aja. Repot aja bawaannya sama perihal itu. Misalnya anaknya ngeyel gitu. Bu gimana cara ini anak ngeyel? Ya temenin kengeyelannya karena masa membangkang itu tidak berubah instan. Membangkang itu bisa sampai SMA. Lalu kemudian relatif setiap orang jadi beda-beda. Ya, masa membangkang. Nanti masa SMP mungkin sampai SMP, mungkin sampai SMA. Habis itu masa apa? Masa tanggung jawab. Sebelum masuk masa tanggung jawab, itu masa membangkang dulu. Kalau kita sebagai orang tua bijaksana menemani masa membangkangnya, maka kita akan sukses menuai masa tanggung jawabnya ya Bunda. Kalau kita kurang baik menemaninya, ya kurang bijaksana, tadi dengan cara connection apa segala macam menemaninya, maka kita menuainya juga kurang baik. Dengan apa? Tanggung jawab muncul, tapi nggak ada trust dalam diri anak pada kita. Nggak enak kan? Ayah Bunda, dia lebih nyaman cerita sama orang lain daripada sama kita. Itu nggak enak banget. Bagaimana caranya? Kita adalah tempat pertama untuk dia sampai dia dewasa nanti sudah berumah tangga dan lain-lain. Kita tempat yang pertama untuk dia curhat. Bagaimana caranya? Temani masa membangkangnya itu dengan sebaik-baiknya. Bukan nggak boleh ngomel, bukan nggak boleh berdebat, bukan. Tapi lakukan itu dengan bijaksana, temani terus. Gitu Ayah Bunda. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ini sudah dibahas tadi ya. Nah, Ayah Bunda, seperti ini jadinya komunikasi efektif orang tua, anak, dan upaya keselarasan tadi, real life system tadi, hidup belajar bekerja, itu mempermudah proses adaptasi pola belajar anak pasca pandemi. Karena memang saya waktu ada training guru-guru memang dilematis. Di Indonesia kurikulum tuh ada capaian-capaian tersendiri sehingga memang sekarang bagaimana mengejar ketertinggalan akademik ya. Nah, itu untuk guru-guru. Tapi satu sisi lain, anak-anak perlu adaptasi. Waktu yang memang luar biasa, tadinya longgar, sekarang menjadi padat banget. Itu agak kesulitan. Nah, kita bagaimana? Ini kita temani dengan sebaik-baiknya dengan cara-cara tadi Ayah Bunda. Ya, lanjut. Baik. Ini Sayyidina Ali juga berkata bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bukannya waktu Umi dulu tuh nggak kayak gitu, Umi juga dulu begini, nggak begitu, gitu kan ya, beda. Pasti dibaliknya kan beda zaman dulu mah, gitu kan ya. Lanjut. Ya, oke. Demikian Ayah Bunda, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya
sharing hari ini, dan tentunya banyak kesalahan dari mungkin cara saya menyampaikan, mungkin apa yang saya sampaikan, tutur kata saya mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memaparkan materi kita hari ini cukup jelas dan banyak sekali pencerahan bagi kita ya. Tadi sudah dipaparkan bahwa saat ini kita menghadapi anak-anak kita itu pada era generasi Z ya. Dengan lika-likunya. Nah, mungkin dari ayah juga ada yang mau ditanyakan. Kami bukan tanya jawab. Waktu kami tinggal 10 menit lagi. Tidak cukup ya untuk beberapa pertanyaan. Dipersilakan dari ayah atau bunda yang ingin bertanya. Dari bagian belakang. Ya, baik. Boleh mendekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda dari alumni C. Tadi saya sempat menyimak tentang connecting ya antara orang tua dengan anak. Mengingat saat ini saya mempunyai anak yang masuk masa transisi dari lulus SD ke masuk kelas 7. Nah, memang masuk ke dunia yang baru pasti banyak adaptasi yang baru juga, termasuk untuk orang tuanya. Khususnya kami sangat merasakan perbedaan-perbedaan yang ada saat ini. Mungkin yang biasanya kita full time bisa identifikasi apa aja tugas mereka, dan mungkin sekarang untuk teman-teman sudah tidak bisa full time lagi. Nah, tapi untuk komunikasi ada kalanya si anak ini yang tadinya mungkin nggak malu ya, kita peluk, kita cium gitu. Karena biasanya mau berangkat sekolah pasti kan sama pelukan, ada cium gitu. Nah, sekarang mungkin antar aja sampai ke depan lobby, jangan mudah malu aja di gerbang gitu kan. Terus nanti kalau misalkan pakai baju gitu, biasanya kan Pak kita matching yuk pakai ini, aku pakai ini gitu. Nah, memang bagaimana ya biar connecting itu tetap ada antara si anak remaja ini dengan kita, dan juga dia tidak merasa malu gitu ya. Mungkin kalau di rumah sih masih dengan dotar segala macam itu masih, bahkan dia tuh nggak lalu untuk peluk saya gitu, cium segala macam gitu. Tapi kalau di depan teman-temannya itu dia sudah mulai, aku malu, aku siapa dia kayak baterai total aja dia nggak mau. Jadi kalau dulu mungkin masih sekolah di sini dia selalu aku diantarin kumpul sama bunda gitu. Tapi kalau ini udah nggak usah nganterin kumpul ya, aku malu ditetapi gitu. Jadi makanya connecting yang bagaimana untuk menghadapi anak yang masa pubertas. Karena kan mengingat ketika pubertas ini anak juga mencari jati dirinya, ya kita nggak lepas gitu, jadi nggak lepas mereka sepenuhnya, tapi kita bisa jadi teman yang baik. Gitu, makasih. Sama-sama. Mau dijawab atau kita tahu dulu ya, satu pertanyaan barusan mengenai connecting, bagaimana connecting yang sebaiknya dilakukan ketika menghadapi anak yang pubertas. Satu pertanyaan kedua, silakan Ibu untuk mendengarkan Bu. Terima kasih. Saya pikir ke orang tua kelas sampai SMA. Tapi punya adik, anak saya punya adik, anak yang kedua itu kelas 4. Tadi sudah disampaikan materi terkait apa yang ada motorik gitu ya.
saya minta tolong, boleh minta tolong, tapi kayak dulu. Terus gimana ya saya menyikapinya gitu kan? Ya mau, jadi saya ya udah mau apa? Cuma saya coba batasin, oke boleh tapi 5 menit atau 15 menit atau 30 menit gitu. Nah itu satu. Terus kemudian saya sekarang ayahnya itu sekarang nggak di rumah gitu, udah ada beberapa waktu udah lama gitu. Terus anak ini mungkin takut sama ayahnya, jadi ketika masih bangunin sholat subuh itu kan cepat kalau ada ayah, kalau pas giliran nggak ada ini susah gitu. Saya coba dengan berbagai cara, ujungnya saya mengancam gitu lah. Saya laporin ke badannya, saya cari fotonya, terus dia apa nangis nggak ngaruh lah pagi-pagi itu kalau saya ada waktu, kalau enggak ya akhirnya saya nggak sempat bangunin sholat subuh, dan itu akan apa kesiangan gitu. Pas saya pergi bekerja dia baru bangun, itu pun sama nggak di rumah gitu. Itu bagaimana menyiasatinya gitu ya, biar mudah itu saya cara selama ini dengan mengancam-ancam gitu biar dia itu mudah gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, mungkin dijawab dulu deh untuk pertanyaan pertama tadi mengenai connecting menghadapi anak berkelas, dan yang kedua adalah modeling dengan model ancaman terhadap anak. Iya. Makasih, pertanyaannya luar biasa banget ya. Jadi memang masa-masa ini kan apa ya? Tadi dari usia SD sampai usia TK, bahkan sampai usia remaja sampai usia dewasa itu memang sulit untuk mendapatkan nasihat, apalagi di usia-usia pubertas. Nah, memang ciri-ciri pubertas itu dia mulai lebih nyaman dengan teman sebayanya. Dia mulai mempertimbangkan penilaian teman sebayanya daripada orang tuanya. Jadi segala sesuatu diukur dari teman sebayanya, sehingga jadi wajar saja semuanya memang banyak nilai-nilai yang kita sudah tanam itu mulai ditinggalkan oleh anak-anak masa pubertas, ya kan? Karena memang sudah memahami, oh pakai seragam tuh matching bareng-bareng, saya nuansa merah gitu ya, itu kayaknya menurut nilai anak sekarang itu bagaimana misalnya, sehingga nggak mau gitu ya. Terus di ini kedekatan dengan orang tuanya takut dibilang anak mama lah dan lain-lain, belum besar dan lain-lain. Nah itu hal yang wajar aja. Hanya memang untuk anak pubertas atau anak khusus untuk anak pubertas, kita wajib isi tangki cintanya setiap hari. Itu jangan pernah luput, satu, karena memang apa yang nanti menjawab bahwa kita tetap peduli dan kita tetap bisa berkomunikasi dengan dia itu karena kita selalu nggak pernah putus dengan tangki cintanya tadi. Tentunya tidak hanya tangki cinta, kalau doa udah nggak diomongin ya, saya tidak bicara tentang doa. Jadi doa itu pasti luar biasa dari seorang ibu karena memang itu sangat dikabulkan, atau dari seorang ayah karena orang tua itu betul-betul insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk masa pubertas tadi connectingnya lakukan itu tadi. Yang kedua, bisa mungkin komunikasi akan tambah jarang dengan kita. Itu jangan gusar juga ya Bunda, karena tadi itu masuk masa membangkang. Masa membangkang anak tidak harus ngerepotin banget, tapi bikin kita gelisah juga bisa. Kayak tadi, misalnya anak mulai nggak banyak ngomong sama kita, mulai nggak banyak cerita sama kita, biarkan saja, isi saja tangki cintanya. Lalu kemudian sapa. Saya pernah alami itu di anak pertama saya menjelang di SMP. Saya kehilangan dia, dan rasanya kehilangan dari sisi hati, ya kan? Tapi ada orangnya gitu ya. Nah itu cuman bilang Umi kangen lewat WA. Dia ada di kamar, saya ada di kamar. Umi kangen deh, kangen kakak. Gitu. Terus dia samperin ke kamar. Kenapa Umi? Dia langsung bilang kangen. Udah lama nggak ngobrol sama kakak. Dia langsung duduk. Terus kayak gitu, maafin aku ya Mi. Iya, kakak udah sibuk sekarang. Gini. Dengan cara-cara kayak gitu yang memang tidak disangka-sangka oleh anak.
Jadi caranya memang cara yang memang dia suka gitu loh. Karena memang sudah masanya di dunia itu yang memang patut dihargai kemandiriannya, patut dihargai keputusannya. Nah itu yang agak-agak kita bikin seorang ibu ya terutama itu, ya Allah ini anak tadinya ini banget sama adiknya, kok ya tahu-tahu sekarang sama adiknya juga nggak ada komunikasi, sama orang tuanya nggak ada komunikasi. Ini gimana ya, apa aku salah didiknya atau bagaimana? Enggak ayah bunda, karena memang masanya dia seperti itu. Lakukan dan isi terus lagi cintanya, dan coba connecting itu tidak perlu satu kali misalnya malam 10 menit gitu, enggak. Connecting itu bisa juga sambil dengan cara respon yang betul, yang baik. Misalnya tadi, kakak keren banget sih pakai bajunya. Kalau memang dia suka dengan word of affirmation tadi, pujian gitu. Nah itu dengan ekspresi respon, dengan ekspresi kita yang tepat dengan apa yang kita katakan, itu masuk ke dia. Percaya ya bunda, walaupun secara nilai dia berkembang tolak ukurnya teman tadi, ketika kita lagi cinta itu terus kita berikan ke anak kita, kita isi terus, itu insya Allah tetap kitalah orang yang pertama yang akan diceritakan tentang hal yang terjadi yang penting dalam kehidupannya. Gitu ibu, mudah-mudahan menjawab. Nah untuk ibu anak SMA ya, jadi bagaimana sih modeling tadi? Memang kita bisa diskusi kalau mau merubahnya, minta waktu diskusi dengan dia. Nah ada yang ingin dibicarakan, mau minta pendapat kamu. Ngomong-ngomong anak itu seneng banget loh kalau dibilang saya mau minta pendapatnya, kita mau minta pendapatnya. Nah mau ngomong dong, penting. Nah itu udah langsung pertanyaan besar itu buat dia, penting ngapain gitu kan ya. Nah tapi kalau bicara tentang, Umi mau minta pendapat kamu. Nah ngobrol dulu sebentar boleh, gitu minta waktunya, ya udah. Nah di situ ngobrol lah tentang selama ini bagaimana mama, kurangnya apa menurut kamu. Terus lagi itu misalnya dalam hal tadi mengancam dia nggak suka, oh iya minta maaf. Bagaimana kalau kita sepakati nak, gitu kamu semakin besar, semakin dewasa, kira-kira apa yang mau kamu lakukan untuk mama bisa percaya misalnya gitu, untuk mama bisa jadinya tenang rasanya. Karena memang khawatir banget deh mama tuh. Wajar gak sih orang tua khawatir nak? Tanya ke dia lagi, pasti dia jawab wajar kan gitu. Dengan hanya menjawab itu ayah bunda sebenarnya itu dengan tidak menasihati dengan cara misalnya, kan wajar ya mama ini khawatir kan, namanya juga ibu-ibu gitu kan, khawatir kan wajar sama anaknya. Beda dengan kira-kira menurut kamu mama khawatir wajar gak nak? Gitu, beda ya. Wajar mah, itu ke hatinya gitu, bukan langsung diblok. Tapi kalau nasihat tadi kan mama kan ibu kamu, hal yang wajar kan kalau mama khawatir begini, itu langsung ke blok. Jadi udah ke blok, udah nggak didengerin, udah nggak masuk ke hatinya, nggak masuk ke pikirannya gitu. Nah itu bisa dibicarakan mulai dari situ. Nah sesuai dengan kesepakatan, kalau misalnya ada pelanggaran mungkin bisa dibicarakan lagi. Nah katanya kemarin begini, memang mau ada perubahan gitu. Itu kayaknya gampang ya ibu, bapak ngomong kayak gitu ya, nggak apa-apa. Kita marah di tengah-tengahnya itu nggak apa-apa. Habis itu minta maaf lagi. Kita marah, minta maaf lagi. Ayah bunda, kita sebagai orang tua minta maaf itu tidak merendahkan diri kita. Justru anak kita insya Allah akan mencontoh kita untuk akhirnya punya sikap yang luar biasa nanti di masa depannya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya ibu ya. Tadi secara singkat modeling dan lain-lain ya, tadi memang kita yang juga ikut bekerja keras. Saya melakukan konseling biasanya 2 minggu kalau seandainya kesepakatan dengan orang tua. Usia SMP berarti anaknya bisa ketemu sama saya setiap minggu, dan kemudian yang berikutnya orang tuanya bisa sekitar 2 kali atau 3 kali ketemu saya tanpa anak, jadi nggak ada yang ketemu, anaknya aja, orang tua aja. Kalau misalnya
orang tua nggak ada, kalau orang tua menganggap nggak ada perubahan gitu ya, kok nggak ada perubahan, nggak ada ini, itu kira-kira karena siapa ya Bunda? Karena orang tuanya nggak mau coba berusaha juga untuk berubah. Yang ada di pikirannya bagaimana anaknya berubah, tapi orang tuanya enggak gitu loh ayah bunda. Nah itu nggak kawin gitu loh, nggak klek gitu loh. Jadi susah. Saya biasanya menghentikan ketika 2 minggu, udah saya rasa cukup. Ini mungkin bisa diteruskan oleh bunda, oleh ayah dan bunda. Jadi tidak bisa. Saya tunjukkan WA saya dengan anaknya. Betapa sweetnya saya WA dengan anaknya bisa kirim-kirim emoticon love dan lain-lain ke saya yang nggak dilakukan oleh orang tuanya. Artinya apa ya bunda? Ada potensi perubahan nggak sih sebenarnya? Ada. Dan saya bukan orang tuanya, saya nggak bisa terus menemaninya, betul nggak? Ya harus saya stop. Jangan sampai ketergantungan luar biasa sama saya dan akhirnya jadi orang tua, jadi nanti ada konflik saya sama orang tuanya berkaitan dengan itu kan. Nah jadi seperti itu ayah bunda, ada potensi ternyata. Kenapa saya bisa lebih didengar oleh anaknya? Satu, mungkin saya melakukan tadi responding tadi, connectionnya banyak, strategi yang saya pakai. Yang berikutnya, saya adalah orang baru yang mau mendengarkan apa keluh kesahnya tanpa komplain, tanpa protes, seperti itu. Nah, akhirnya masuklah. Begitu itu saya juga bisa memberikan beberapa hal yang bisa dilakukan olehnya. Tapi ketika sampai rumah, mental nggak? Mental. Karena kembali lagi dia mengalami hal itu yang memang berat untuknya. Ya, anak ini pintar banget, masuk sekolah favorit, nilainya drastis turun, ayah bunda. Nggak mungkin masuk sekolah favoritnya aja bisa, masa bahasa Indonesia bisa nilainya jelek banget di bawah 5 gitu. Itu nggak mungkin. Setelah konseling itu cuman protesnya. Orang tuanya ini nggak mau kasih solusi nggak? Kasih dengan memberikan les ini, les itu. Ada sekitar 3 atau 4 les dalam seminggu khusus untuk bisa mendongkrak nilainya. Apakah terdongkrak? Tidak, karena emang anaknya pengen protes. Nggak apa-apa, nggak masalah nilai UN atau US-nya itu jelek, nggak apa-apa gitu. Ayo bunda, luar biasa tuh. Saya kadang-kadang kalau lihat hal-hal kayak gitu ya, itu saya nggak bisa cerita apa yang melatar belakangi itu. Tapi yang jelas, kalau kita mau bareng-bareng coba berubah, ya kita juga coba untuk berupaya berubah. Dan itu memang sulit, tapi bisa. Karena setiap anak punya potensi untuk itu. Ya, mungkin ada lagi atau sudah? Waktunya sudah habis. Ya, saya tutup dulu ya Ibu ya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan, mungkin terlalu bagaimana penjelasan saya kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena memang biasanya yang paling banyak bicara di depan ya paling banyak salahnya. Ya, mohon maaf lahir dan batin, dan saya doakan putra-putri ayah bunda dan juga sekolah Darussalam dari TK sampai SMA, insya Allah semua siswa-siswanya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, ya, insya Allah sukses di masa depannya dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya orang tua, semua orang tua diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa mendampingi anak-anaknya menjadi orang sukses yang bermental luar biasa dan bersikap luar biasa juga. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup luar biasa ya penjelasan dari guru kita hari ini, Ibu Robari Hidayati. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan juga menjadi amal jariah bagi beliau. Baik ayah bunda, berhubung waktu kita sudah selesai, maka sesi acara seminar parenting hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.